Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Berikan kelancaran dalam berbagai macam usaha dan niatan. Oke, saya review dulu materi sebelumnya. Itu ini tentang bagaimana sih untuk membuat dokumen SOP. Ya, SOP sendiri sangat dibutuhkan eh, dalam melakukan kegiatan budidaya, baik itu pembesaran maupun pembenihan. Oke, kira-kira setelah ada SOP, di situ ada dokumentasi. Kemudian, dan ini bisa kita akan melakukan pelacakan terhadap kegiatan yang kita lakukan, yang telah kita lakukan. Jadi di sini pada materi pada pagi hari ini tentang traceability pada unit budidaya ikan. Oke, traceability ini diperlukan dengan tujuan apa kira-kira? Tujuannya itu yang pertama karena ada persyaratan internasional, yaitu permintaan pasar yang menginginkan ada standar atau persyaratan yang harus kita penuhi. Karena nantinya produk-produk perikanan ini dipasarkan ke luar negeri. Ini contohnya, seperti ada Codex Alimentarius, kemudian OY, kemudian FAO Eco Labeling, kemudian ada FAO Technical Guidelines, sama RFMO Catch, dan beberapa ISO di sini ya. Kemudian yang kedua, selain ada persyaratan internasional, karena ada pembuktian pemenuhan persyaratan suatu produk terhadap standar. Jadi produk kita itu terbukti memenuhi standar yang diminta oleh pasaran. Kemudian selanjutnya, selanjutnya selain untuk memberikan pembuktian pemenuhan produk, yaitu untuk memudahkan pelacakan mundur jika suatu saat ada komplain dari customer misalnya. Jadi misalnya nih produk budidaya ini diambil oleh pengepul atau pabrik yang mengolah udang ya gitu. Sampai dia menjadi produk jadi. Nah, setelah jadi produk jadi, ternyata ada komplain dari customer. Misalnya udang tersebut ternyata mengandung antibiotik yang tidak diperbolehkan di pasaran Uni Eropa, misalnya seperti itu. Maka ini bisa dilacak mundur. Apakah benar memang dari pencatatan sebelumnya itu, apakah memang kegiatan budidaya dari udang tersebut menggunakan bahan antibiotik gitu. Makanya memudahkan untuk pelacakan mundur dari suatu produk perikanan. Nah, peristiwa-peristiwa yang sering terjadi ya, itu yaitu penggunaan warna atau pengawet yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada susu yang mengandung melamin. Kemudian ada apel hijau yang mengandung bakteri Listeria monocytogenesis. Jadi traceability ini meminimalisir kerugian, intinya seperti itu. Dan tidak semua produk yang memang sudah terdeteksi harus ditarik atau dimusnahkan.
Ini peristiwa-peristiwa yang sering terjadi. The element of traceability system. Jadi ini ada trader, ada kolektor, ada pabrik pakan, kemudian ada eh, pabrik pengolahannya, ada hatchery-nya, ada usaha budidayanya. Jadi ini saling keterkaitan eh, dalam rantai produksi suatu produk perikanan tersebut. Ya, jadi terdapat lima prinsip dalam melakukan traceability itu. Yang pertama yaitu definisi ukuran atau lot peta keberapa, ya gitu. Jadi eh, kalau ditambah budidaya mungkin bentuknya peta ya, peta apa atau modul berapa gitu. Kalau di lot ini contohnya di pabrik-pabrik pengolahan, produksi industri. Kemudian yang kedua, informasi yang harus dimiliki tentang produk tersebut dan informasi yang akan ditransfer. Nanti akan saya tunjukkan contohnya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah tool yang digunakan. Tool yang digunakan untuk identifikasi ini apa? Contohnya butuh ada label, butuh ada pencatatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah informasi tersebut yang didapat tersebut harus disimpan minimal 3 tahun. Nah, bentuknya seperti apa, Bu? Bentuknya adalah logbook, misalnya, atau dokumen. Eh, Logbook itu bisa menggunakan sekarang banyak ya spreadsheet misalnya, atau kita gunakan dipakai Google juga bisa, atau misalnya pakai hard file, jadi tulisan tangan itu juga bisa. Jadi berbagai macam bentuknya. Nah, traceability pada perikanan budidaya itu untuk memastikan material perikanan budidaya ini sesuai dengan legalitas. Tujuannya apa? Untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan. Keamanan pangan ini ya bebas dari bahaya biologi, kimia, maupun fisik, dan bebas dari risiko pemalsuan, food fraud. Jadi kerugian secara ekonomi. Nah, nah, untuk antisipasi itu, maka kita perlu memastikan bahwa eh, usaha budidaya yang akan kita lakukan traceability ini memang terdaftar CPIP-nya, punya sertifikat CPIP. Kemudian benur atau misalnya bibit yang mereka ambil itu memang dari sumber yang legal, sumber yang bertanggung jawab, yang punya CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Kemudian dipastikan lagi eh, industri perikanan tersebut tidak menggunakan antibiotik maupun pestisida. Juga pakan yang digunakan sudah terdaftar. Selain itu, pastikan juga sistem transportasinya terkendali. Nah, ini ya contohnya ya, apa saja yang harus eh, kita tracer, kita catat untuk memudahkan traceability. Ini contohnya ada unit pembenihan. Ya, unit pembenihannya di sini ada unit budidaya dan ada middleman. Jadi setelah dibudidayakan sebelum sampai ke pengolah itu ada middleman, pengepul lah atau distributor lah gitu ya. Jadi dari lot size ini di unit budidaya seperti apa? Satu kali panen hanya satu kolam. Nah, di pengepul dia gimana? Apakah eh, satu itu enggak kan? Kalau di pengepul biasanya dijadikan satu, dicampur dengan unit-unit dari budidaya yang lain. Kemudian di pengolahan itu berarti jadi satu produksi, jadi satu. Nah, kemudian informasi yang tersedia. Nah, di pembenihan
ini bisa masuk nanti di informasi yang ditransfer. Jadi unit pembeliannya gimana? Harus punya NIP, nomor izin berusaha. Kemudian ada di situ tanggal panennya kapan. Jadi kita dapat udangnya ini tanggal berapa panennya, jumlahnya berapa, di size berapa, dan berapa kilo yang hasil dipanennya itu. Terus di petak berapa atau modul berapa. Kalau perlu ada eh, sertifikat dari CPIB-nya, sertifikat benihnya. Kemudian ada nota penjualannya juga. Itu harus kita punya. Nah, baru setelah itu ada lagi informasi yang ditransfer lagi, yaitu nomor izin usaha itu ditransfer ke unit budidaya, di mana pembesaran, namanya, unit pembesarannya. Dan unit pembesaran sendiri harus punya NIP juga. Jadi keterangan detail tentang unit usaha pembesaran itu apa saja, berapa unit, dan benih yang digunakan tadi itu dibudidayakan di modul berapa, misalnya gitu. Pakan yang digunakan apa? Misalnya, oh, ada pakan pellet, ada pakan powder, misalnya gitu. Ada pakan alaminya apa, misalnya gitu. Kemudian ada kualitas airnya gimana? Monitoring kualitas airnya, suhunya, DO, misalnya pH atau salinitas itu diukur berkala nggak di situ. Selain itu, ada lagi nggak penggunaan obat-obatan? Misalnya ikannya atau udangnya ini terkena bakteri. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh si pembudidaya. Nah, itu dijelaskan ada di situ. Harus ada di traceability. Sampai dia informasi panen. Ya, habis itu kita lanjut ke pengepul. Pengepul juga seperti itu. Ketika sudah dapat dari unit pembesaran ikan atau udang. Pengepul kan pasti di situ ada jual belinya, ada nota pembelian, ada berapa banyak dia membelinya, kemudian data unitnya juga, data suppliernya, kemudian nama pembelinya siapa, gitu. Termasuk juga data dari si pengepul juga. Kalau dia misalnya hmm, apa suppliernya atau pengepul dari UPI apa unit perikanan misalnya Sumber Bahari nah gitu ya di situ harus lengkap ada notanya di situ ada stempelnya misalnya tanggal berapa dia ambil itu dijual seharga berapa dan berapa kilo gitu ya. Nah, lanjut ke unit pengolahannya sama-sama harus ada NIB juga. Kemudian harus detail di situ diterimanya tanggal berapa dia belinya itu. Eh, Jumlahnya berapa dan kondisinya seperti apa? Apakah eh, sesuai dengan itu ataukah misalnya oh enggak yang sebagian misalnya digunakan untuk produksi yang lain di tempat yang lain. Nah, ini harus jelas tracernya gitu ya. Nah, alat yang digunakan apa untuk melakukan trace ini? Maka ada beberapa alat yang dibutuhkan seperti ini tadi. Contohnya ada kwitansi, nota, mungkin sertifikat. Kalau dia ambil dari UPR, hanya unit pembernian, ya dia harus ada sertifikat CPIB, ada sertifikat CBIB. Kalau pakannya misalnya diambil dari yang terdaftar di kementerian ya silakan di situ ditunjukkan ada sertifikatnya seperti itu. Dan juga dokumen-dokumen lain. Dokumen lain ini bisa berupa dokumentasi foto ya. Termasuk ini sampai dia jadi dari awal pra produksi, produksi kemudian sampai dia packaging dan pengemasan sampai ke
pengiriman, pengiriman, transportasi itu pakai apa, dimuat di mana, namanya. Misalnya itu pakai laut ya di pelabuhan mana, itu harus ada datanya jam berapa, kemudian kalau misalnya lewat bandara udara ya harus lengkap juga di bandara mana informasinya dan berapa banyak, kapan dia terbangnya, dikirimnya, kapan dia landingnya seperti itu. Jadi harus lengkap ya. Nah, dokumen-dokumen ini minimal 3 tahun terakhir gitu. Oke, ini berikutnya sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut ya. Oke, pencatatan ini itu tadi saya jelaskan di awal. Jadi dari benihnya, asalnya, jumlah, waktu tebarnya kapan, kemudian lanjut ke pakannya. Pakannya termasuk nomor registrasinya, itu ya, jenis, jumlah pemberian, misalnya FR-nya berapa, feeding rate-nya itu. Kemudian bahan kimia, obat yang digunakan, yaitu obat-obat yang terdaftar ya. Kemudian kualitas airnya itu dari sumber airnya dari mana? Misalnya sumber airnya dari air bawah tanah, ya berarti harus jelas di sini ada surat perizinan. Kan kalau pakai air bawah tanah itu dia pasti ada surat izinnya di Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Panennya tanggal berapa, SR-nya berapa, di bak nomor berapa, nah seperti itu. Sampai dia ke distribusi, sampai dia ke penjualannya itu. Dan ini sudah jelas di sini apa, ada beberapa dokumen yang wajib wajib dimiliki untuk memudahkan traceability tersebut. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini pada PT Aquacultur, komoditasnya adalah lele sangkuriang. Misalnya seperti ini contoh dokumennya. Ini di blok A, petak 5. Jadi sebenarnya blok A ini ada berapa petak? Penanggung jawabnya siapa? Oh, Iwan. Nah, di sini dari persiapan lahannya. Persiapan lahan tanggal berapa ini? Dan apa saja tahapan yang dilakukan saat persiapan lahan? Hanya dijelaskan di sini. Berapa kilo misalnya dia pakai saponin, pakai dolomit, itu dijelaskan. Untuk satu peta itu ya, untuk peta 5 aja. Tuh. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, 3 hari. Pemberian pakan pun juga gitu. Ini untuk satu petak saja hari pertama itu pagi dia kasihnya berapa kilo, sore berapa, siang berapa gitu. Kalau emang ada tambahan eh, pakan, nggak hanya pelet, ada probiotik misalnya, ada vitamin C, mungkin ada tambahan pakan alami, nanya pakan alami jenisnya apa, kayak gitu. Nanya, oh pakai duckweed atau misalnya pakai ikan rucah, nah gitu. Nah ini pun misalnya pakai pakan alami, apa saja yang dilakukan untuk menyiapkan ikan rucah, nah, itu semua harus jelas dijabarkan di dokumen ini tadi. Oke, lanjut ya. Termasuk di sini pengelolaan air ya. Pengelolaan air kan kadang gini, kalau di unit pembenihan atau pembesaran air itu tidak hanya air mengalir aja yang dikasih, tapi ada di waktu-waktu tertentu kita patut untuk menebar probiotik misalnya atau menambahkan kapur. Nah, ini harus terrecord di situ. Apa aja yang kita lakukan? Misalnya di situ, oh iya Bu, di peta 5 ini ternyata di hari ke-10 ini ikannya ada bercak putih, nah gitu. Nah, ternyata di situ ada kegiatan penanggulangan penyakit, Bu. Kita kasih obat atau kita kasih itu kita kasih remasan daun pepaya ya gitu. Nah, itu harus record di situ berapa banyak yang diberikan untuk satu peta itu.
Antisipasinya adalah pemberian misalnya daun pepaya. Nah, berapa banyak, kemudian ini selama berapa hari pemberian daun pepaya ini. Kemudian apa yang terjadi di situ? Tanya, oh hanya membutuhkan waktu 3 hari. Setelah itu ikan kembali normal. Ini yang dijelaskan. Kemudian lanjut kualitas air juga sama, pasti dilakukan berkala. Yang lebih baik memang dilakukan setiap hari, tapi kembali lagi ke kemampuan dari unit budidayanya. Kadang tidak setiap hari pun tidak masalah, yang penting ada pengujian kualitas air secara berkala. Nah, ini contohnya labelnya yang saya bilang tadi. Kalau bisa ada fotonya, ya seperti ini, hanya label pakannya, nomor misalnya notanya. Nah, ini termasuk juga tanggal panen, terus yang dipanen tadi ukuran berapa, berapa gram misalnya. Terus termasuk nota penjualnya. Nah, ini bentuk dari semua dokumen itu agar mudah tertelusur. Itu bisa berupa catatan atau paper base, hard copy ya. Kita mencatat manual atau mengetik, kemudian kita print out. Nah, ada juga yang menggunakan barcode. Menggunakan barcode untuk memudahkan ketika ada produk A, kita tinggal barcode aja. Nah, di dalam barcode ada melalui QR code itu ada semua tentang informasi yang kita butuhkan dari produk tersebut. Oke. Itu mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, itu tadi ya. Jadi sebagai bahan evaluasi pembelajaran ini saya ada link kuisis. Nanti akan saya bagikan via grup WA. Nanti silakan diisi kuisisnya, tidak perlu buru-buru untuk mengerjakannya karena banyak sekali pertanyaan jebakan. Jadi silakan dipahami dulu baru dijawab. Baik, mungkin gitu ya dari Ibu. Terima kasih untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga suatu saat bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.